Alright, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi buat Yes Agent Partner. Selamat pagi di hari Rabu di tengah-tengah minggu. Terima kasih banget udah hadir secara online melalui Zoom. Hari ini kita mau belajar New Zealand. Hari ini kita mau sedikit tahu tentang New Zealand dan di sini ada teman saya Agatha dari University of Otago. Agatha, Halo. oke. Teman-teman mau ingetin aja buat tahu karena New Zealand kita aku mau ingetin lagi kita punya program fam trip tahun 2027. Kita punya program fam trip ke New Zealand dan kebetulan banget ada University of Otago hari ini. Jadi mau ingetin aja bahwa satu student 15 poin untuk University of Otago Bachelor, Master, PhD ada student. Please hubungin Yes Education untuk tanya lebih jelasnya seperti apa. Dan untuk teman-teman yang enroll di Februari 2026 sampai Januari 31 Januari 2027. Itu akan dihitung satu student 15 poin, cuma kumpulin 100 poin aja. Alright? Untuk lebih jelasnya bisa kontak saya nanti di Japri atau di grup, boleh silakan. Dan nggak usah lama-lama lagi, di sini ada Agatha, ini Sofia Otago. Agatha silakan. Terima kasih, Mas Febri. Selamat pagi, teman-teman. Selamat hari Rabu. Terima kasih sudah join belajar bareng tentang Otago, University of Otago, New Zealand. Pertama-tama, nama aku Agatha. Aku di Jakarta base-nya. Sudah sama Otago dari Oktober 24. Asik. Aku nanti di bulan Mei besok ini aku berangkat ke Dunedin, kotanya Otago. eh jadi kalau teman-teman mau nih penasaran Otago kayak apa sih, Dunedin itu kayak apa sih, New Zealand itu kayak apa sih, ke sana gimana ya caranya? Aku rencana mau bikin em, tour vlog ala-ala gitu deh di Instagramnya Otago. Feel free untuk follow Instagramnya Otago, Otago_INA, Otago Ina. Itu aku yang manage. Jadi monggo di follow, tunggu tanggal 1 Mei. Tanggal 2 ding, aku berangkat tanggal 2 dari Jakarta. Nanti bisa kepoin my trip later asik. Oke, without further ado, welcome to Otago. Tiap university di New Zealand itu pasti punya nama Maorinya. Jadi nama Maorinya Otago itu Otago Fakaihuaka, yang artinya a place of many firsts. Jadi Otago ini adalah the first university di New Zealand, kita yang tertua. Sedikit cerita, kenapa aku selalu menonjolkan yang tertua ya. History one on one nih teman-teman. Jadi si New Zealand dulu itu adalah empty land, nggak ada manusianya. Lalu si Maori datang, mereka stay di North Island dan di South Island, di kotanya Otago ini datang tuh orang dari Scotland. Jadi si Scottish ini mereka menemukan emas di Dunedin dan mereka stay di situ dan mereka ngebangun si Dunedin ini. Nah, kalau teman-teman googling nih, Dunedin, Dunedin, itu adalah Gaelic dari Edinburgh. Dan memang si Dunedin ini adalah the Edinburgh of the South bilangnya. Karena memang kotanya kecil dan very very strong influence Scottish culture-nya di situ. Jadi begitulah A Place of Many Firsts, Otago University itu clock towernya bukan bukan building of the students-nya, lebih ke administrative building. Kantornya International Student ini ketutupan nama kembang nih di sini. Nanti pokoknya coba follow dulu Instagramnya Otago Indonesia. Nanti kita jalan-jalan virtually di awal Mei. Ini adalah video kotanya, bukan uninya. Jadi yang ada di ini sekarang adalah Lanark Castle, salah satu tourist attraction. Castle beneran kastil di Dunedin. Tapi dia agak naik gitu. Jadi kotanya masih banyak ladang hijaunya. Kita coastal ya. Jadi kita dekat sama laut.
Tapi karena ada di bawah sana, di South Island ujung bawah agak naik sedikit dari Invercargill, em, kita masih oke lah, suhu oke, dingin. Em, dan sekarang kita memasuki autumn, early autumn. Pantai bisa dipakai buat surf juga, tapi tidak disarankan Asia students itu pakai ini karena airnya dingin. Ini clock tower, di belakangnya itu ada building untuk admin. Kita ini salah satu yang adalah Greenfield Villages. Ya, itu kotanya segitu doang. Jadi kalau mungkin dibandingin sama kota di Indonesia, aku bisa bilang Dunedin itu kayak Semarang ya sebenarnya. Dia tidak sebesar Jakarta, tidak sebesar Surabaya, bahkan Bandung pun masih lebih besar daripada Dunedin. Tapi kalau secara suasana, suasana itu aku bisa bilang kayak Salatiga. Jadi agak naik lagi dari Semarang ya. Sejam apa ya? Apa 30 menit ya dari Semarang. Nah, kenapa suasananya kayak Salatiga? Karena di Dunedin itu cuman ada Otago University-nya. Kita ada Otago Polytechnic juga, tapi masih jarang international student-nya. Jadi international student itu banyak yang ke university, dan kota ini 131.000 manusia penduduknya, 25 ribunya adalah student. Jadi ketika udah libur, udah sepi deh. Sepi banget. Jadi aku makanya bilangnya secara suasana mungkin kayak Salatiga, tapi kalau kota, tata kota letaknya itu mirip dengan Semarang. Ada Semarang bawah, ada Semarang atas. Untuk teman-teman yang nggak tahu New Zealand, New Zealand itu geographically mereka itu hilly. Tapi kalau untuk Otago, university-nya, jadi yang tadi ketunjuk nih uninya di sini. Nah, university-nya ini dia ada di bagian datar. Jadi nggak naik-naik, nggak naik turun gitu. Kalau udah yang pernah ke Auckland pasti tahu itu ngos-ngosan banget kalau di Auckland. Nah, tapi kalau di Dunedin, di Otago, ini kita ada di datar. Nanti kalau agak ke belakang sana itu baru hilly dan itu adalah pemukiman masyarakat di situ. Jadi New Zealand ada di sini, Indonesia ada di sini. Em, ini adalah kotanya, sorry kota-kotanya. Ada Auckland, kota terbesar. Hamilton di sini ada Waikato dan Tauranga itu Waikato punya campus. Di Palmerston North ini ada Massey dan Wellington. Ada V Wellington. Kalau di Auckland ada Uni Auckland dan AUT. Lalu turun sedikit ke sini ada Christchurch, ada Lincoln University dan Canterbury. Lalu di bawah sini Dunedin, bacanya Dunedin, itu si Otago dan kita 3 jam atau 4 jam drive ke Queenstown, salah satu tourism attraction. Jadi kebanyakan memang teman-teman parents atau orang Indonesia itu mereka dari Auckland ke Christchurch, dari Christchurch itu langsung potong Kompas ke Queenstown langsung. Jadi nggak ngelewatin Dunedin karena memang Dunedin kota pendidikan ya, bukan kota wisata. Jadi New Zealand, untuk yang belum tahu, New Zealand itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi don't worry, karena banyak yang takut harus belajar bahasa Maori. Nggak, New Zealand itu pakai bahasa Inggris dan employment-nya itu first untuk among English speaking countries. Lalu kita higher education-nya pasti globally recognized karena kayaknya 88-nya itu top 200, apa tuh top 2 top 300 ya aku lupa deh. Tapi untuk Otago sendiri kita ada di top 200 197 gitu ya. Untuk the highest memang di Uni Auckland. eh Sustainability stewardship. Jadi udah pasti sustainability value di New Zealand itu very very high, dan work-life balance. Ini nggak cuma berlaku untuk teman-teman yang kerja, tapi juga teman-teman yang kuliah. Itu nggak cuma di-push untuk lu harus tinggi ya akademiknya ya, nggak boleh bolos, harus minimal pass bla bla bla, tapi juga outside academic life-nya itu very very strongly encourage gitu ya sama university untuk
Come on, kamu jangan cuma kuliah doang. Kamu harus punya skill yang lain. Volunteer, skill leadershipnya, itu juga sangat ditekankan gitu. Nggak banyak yang tahu New Zealand itu adalah negara yang penuh dengan inovasi. Jadi, salah satu inovasi yang mendunia adalah sirin, yang dia kali pakai. Kalau dulu kan pakai kaca tuh, harus dicuci dulu, disteril dulu. Nah, New Zealand ini adalah salah satu pionir disposable sirin gitu. Dan New Zealand juga space rocket industry. Jadi nggak banyak yang tahu kalau New Zealand itu penyuplai roket space ke NASA. Karena kita teknologi sektornya juga cukup strong untuk New Zealand. Itu yang nggak banyak orang tahu sayangnya. Jadi dipikirnya New Zealand itu it's all about tourism, it's all about agriculture, it's all about anything related to sustainability. Tapi nggak, kita transportation teknologinya juga cukup strong gitu. Jadi di New Zealand atau Aotearoa itu in Maori kita ada lima, ini udah pasti banyak yang tahu, 5 million people populasinya, seperempatnya itu ada di Auckland, bayangin aja. Dan sisanya tersebar di seluruh New Zealand. Bahasa Inggris, official language-nya ada bahasa Inggris, Tereo Maori, dan New Zealand Sign Language. Jadi untuk teman-teman internasional cukup pakai bahasa Inggris aja. Manakitanga itu adalah prinsipalnya Maori yang sudah diadopsi sama New Zealand in overall hospitality, kindness, generosity, and support. Ini terreflect banget sama orang-orang domestik, orang-orang lokal. Mereka itu baik banget, suportif banget. Yang nanti aku akan tunjukin video student kita, international student kita. Memang tidak ada Indonesian student di video itu, tapi ada satu atau dua Asian student. eh Apa namanya? eh Mereka punya first impression di Dunedin dan orang-orang di New Zealand. Baik lagi kita ngomongin tentang study in New Zealand. Ya, at universities, jadi di New Zealand cuma ada 8 universitas. Jadi kita GO8 versi New Zealand karena memang cuma 8. Dan semuanya government dan semuanya ada di top 2% in the world. Dan Otago ada di 197. Jadi sudah pasti kita uh, recognize semuanya, termasuk Otago, dan research opportunity-nya juga cukup 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 excellent. Dunedin itu ada di South Island. Jadi gimana caranya untuk ke Dunedin? To be very honest, teman-teman, untuk ke New Zealand itu international flight cuma berhenti dari this part of the world ya, dari Indonesia, dari Asia. Itu cuma berhenti di Auckland dan Christchurch. Em, jadi kalau dari Denpasar itu ada pakai Air New Zealand, tapi harganya cukup membagongkan. Itu langsung ke Auckland sekitar 8 jam, 8 atau 9 jam, 8 jam kayaknya. Terus dari Auckland itu nanti turun lagi ke Dunedin itu 1 jam 45 menit, 40 menit. Astaga, 1 jam 45 menit. Em, Domestic flight dan pesawatnya pesawat kecil, yang kanan kiri cuma 2 seat doang. Aku nanti tunjukin nanti di Instagram story in my trip ya. Terus kalau dari Singapura atau dari Sydney Melbourne itu bisa langsung ke Christchurch. Di Christ Kalau dari Australia itu ke Christchurch itu 3 sampai 4 jam, Sydney atau Melbourne. Itu nanti dari Christchurch turun lagi ke Dunedin, pesawat kecil lagi, nggak sampai 1 jam, jadi 55 menit aja gitu. Atau kalau mau main ke Gold Coast dulu, bisa tuh langsung daerah ke Dunedin per Jun tahun lalu. Kalau biasanya ada PRS juga yang mereka mau main dulu nih ke Queenstown, trip dulu ke Queenstown, nanti tinggal nyetir ke Dunedin 3 sampai 4 jam tergantung mereka nyetirnya kayak gimana. Jadi Dunedin ini student city 131.000, sorry itu belum terupdate. 25 ribunya adalah student dan international student itu 10%-nya, 2.500.
Spring, kita ada spring, summer. Ini adalah hal yang pasti akan jarang terlihat karena nggak tahu summernya itu dingin nggak se-warm ini. Dia aja masih pakai jaket. Jadi the warmest temperature-nya summer di Dunedin itu adalah 24 sampai 25 derajat. Jadi kalau kita ada fair nih di hotel, nah itu biasanya itu adalah the warmest temperature-nya. Jadi tetap tetap harus pakai jaket meskipun summer. Cuman mataharinya aja yang nyentrong. Autumn, sekarang kita lagi autumn, very beautiful. Nanti pas aku flight ke sana itu juga end of autumn menuju winter. Di Dunedin itu sudah tidak ada snow. Jadi cuma lapisan es tipis-tipis itu aja yang licin, yang slippery. Jadi kalau mau experience snow di South Island itu bisa ke Queenstown yang terdekat dari Dunedin. Dan pasti bisa kelihatan aurora. Jadi ini ada Student City. Jadi sebenarnya city centernya itu di Octagon sini, di tengah sini. Dan ini adalah Otagonya. Jadi karena again balik lagi ke persejarahan itu, ketika mereka si Scottish itu menemukan emas, mereka ngebangun si university, lalu kotanya dibangun mengelilingi dia dan city centernya ada di sini. Jadi cukup convenient. Dari sini ke sini itu walking distance, literally. Mereka bilangnya 15 menit, tapi untuk aku yang tinggi aku cuma 155 dan kakiku kayaknya pendek banget ya. Jadi bisa 20 sampai hampir 45 menit tergantung sih pace-nya kayak gimana. Tapi ini di sebelah sini cukup datar, nah di sini baru ada naik turunnya. Di sekeliling sini, naik turun. Agak healingnya. But it's really nice temperature to walk sih. Untuk public transport ada bus. Oke, jadi untuk hiburan ada like time zone-nya gitu ada kurang lebih sama lah kayak Australia di Sydney. Di kota-kota besar Australia itu kan pasti banyak pertokoan juga ya di pinggir jalan. Ada kafe-kafe juga, pasti ada supermarket juga, don't worry. Karena mereka student takutnya mikirnya cuma ada domba kan ya di situ ya. Memang bener sih. Tapi nggak bakalan ketemu juga di kota. Tapi kalau untuk students yang suka adventure, udah pasti ini surganya mereka sih, gitu ya. Ini adalah Queenstown. eh ini rata-rata dari Queenstown bukan di Dunedin. Nah, ini dia. Ini adalah video student-student yang baru sampai ke Dunedin dan ikut orientasi Februari ini. Dan this is what surprised them. Ini ya, Otago Internasional bukan aku yang manage, ini dari Otago Onshore Team, tapi Otago underscore Ina itu aku yang manage. Yang nanti kita akan jalan-jalan virtual di bulan Mei. Has anything surprised you about Dunedin? I think just like how friendly people are. I always thought Dunedin would be great, but it's really pretty for some reason. I wasn't expecting to make so many friends really quick. And these guys here, I didn't know a single one of them coming in, but just seeing how friendly everyone is, just rocking up a conversation. I thought the weather would be a bit worse. Yeah, it's super nice today. Great people. There's so much going on. I love how it's like really chill. They have like a lot of small talks, which like doesn't exist in my home country. That it actually gets good weather. How tight-knit the student community is compared to other universities. I love the vibe, the whole aura, all of it. It's the best. Just how inclusive the campus is. So what surprised me most about Dunedin is I get a warm welcome from everybody. Random strangers help me with like the simplest tasks, and that is a nice feeling. Everyone's so connected and everyone knows everyone. Like, it's a nice little community. Yeah. I love it here. Ya, jadi everybody is very happy with everybody. How welcome is everybody to them. Plus good weather. Karena takutnya mereka mikirnya karena Otago deket Dunedin itu deket sama apa namanya Kutub Selatan, jadi pasti dingin, mendung, grey gitu ya. Padahal we have the sun as well. Jadi itu yang aku selalu perkenalkan ke students karena mereka tuh pasti shock. Definitely mereka, aku aja pertama kali ke sana shock karena tiba-tiba ada orang asing aja yang ngajak ngobrol, nanya-nanya gitu. Bukan karena mereka kepo, tapi ya they are really really nice people. Oke, sekarang kita ke Otagonya. Jadi seperti yang tadi aku sudah bilang, Otago itu ada di 197 rankingnya QS 2026. Dan aku mau highlight di education performance dan student experience. Kita ada di nomor satu karena selain performance-nya, berarti student-student kita itu mumpuni untuk belajar di Otago.
Kenapa mereka mumpuni? Nggak cuma karena mereka academically smart, tapi juga support yang kita berikan. Makanya experience-nya mereka juga ada di nomor satu. Ini adalah subject ranking kita. Sorry banget, ini masih belum aku update. Ini ternyata masih di 2025. Untuk di 2026 ada beberapa subjects yang turun, tapi masih di top 50. Kayak sport related subjects itu sekarang udah di nomor 22. Dentistry di 45, anatomi fisiologi kayaknya di 40 sekarang, tapi masih di top 50. Jadi untuk sport related subjects, Otago itu memang yang paling bagus secara subjects. Tapi I don't think Indonesian students ada banyak inquiries ke sport related subjects kan? Begitu. Yang bikin unik di Otago, program-program unik Otago adalah Agriculture Innovation, Bioethics, Botany, Dentistry. Otago adalah the only dental school di New Zealand. Jadi kalau ada teman-teman yang punya inquiries mau jadi dentist di New Zealand, it's Otago only. Untuk medicine, kedokteran, MBBS, itu ada di Uni Auckland dan di Otago. Otago juga salah satu university yang punya entrepreneurship untuk bachelor dan master, ada neuroscience, pharmaceutical science, untuk radiation therapy dan science of religion, ini biasanya tidak terima international students. Sustainable energy, sport, exercise, nutrition, and surveying. Sorry. Oke, dan ini adalah persebaran students kita internationally di 2025. Jadi Otago itu adalah the only university yang punya the highest number international students itu dari the US, bukan dari China. Uni lain itu semuanya paling banyak dari China, tapi untuk Otago kita paling tinggi dari US, lalu China, lalu disusul oleh Malaysia, the third largest cohort untuk 2025. Di Indonesia sendiri kita masih di angka 70-an, di under 100. Itu konsisten dari 2024 sampai kayaknya mudah-mudahan di 2026 ini ada sedikit kenaikannya. Oke, ini aku skip aja. Kita sekarang langsung ke undergraduates. Jadi cukup tricky. Ada beberapa program yang cukup tricky untuk bachelor. Di Otago, aku minta tolong teman-teman untuk ingat, di Otago kita hanya ada health science, science engineering, business, dan humanities. Untuk engineering, kita baru ada software engineering, teman-teman. Jadi Bachelor of Engineering, Software Engineering, 4 tahun. Jadi kalau ada inquiries yang mau engineer-nya chemical, mechanical, atau civil, itu tidak ada di Otago, tapi bisa ke Christchurch untuk Canterbury si civil engineering-nya. Gitu. Oke, jadi kita ke yang paling populer dulu untuk Otago, Health Sciences. Jadi untuk Health Sciences ini adalah program yang professional health dan non-profesional. Contohnya yang profesional adalah medical laboratory, farmasi, fisioterapi, dental surgery, dan medicine. Dari kelima ini, tidak ada international students yang bisa direct ke 5 itu. Jadi, biasanya the common way adalah ke Health Science First Year dulu, HSFY. HSFY ini adalah pre-medical program. Jadi untuk ke pre-medical program, syaratnya entry requirement-nya itu sama dengan bachelor yang lain. Kita bandingkan dengan Monash aja, yang aku juga familiar dengan Monash. Untuk MBBS, mereka kan harus 90-an nilainya. Mereka harus ngambil GAMSAT gitu ya. Dan ada interviewnya dan IELTS-nya harus tinggi. Begitu kan kalau MBBS-nya Monash. Tapi kalau di Otago, mereka nggak perlu. Mereka nilainya 85 untuk nasional, IELTS-nya 6,0, and that's it. Mereka bisa ke Health Science First Year. Jadi di Health Science First Year ini nanti, mereka baru di filter. Jadi Health Science First Year ini only start di Februari intake, 2 semester, Februari dan Juli. Dari 2 semester ini, Otago akan melihat nilainya student-student Health Science First Year, karena kita ada kuota untuk progres ke tahun kedua, untuk masuk ke Bachelor Medicine-nya, Dental Surgery-nya, Fisioterapi, Farmasi, dan Medical Laboratory. Kalau misalnya mereka nilainya nggak achieve tuh untuk targeted masuk ke salah satu dari 5 ini, mereka bisa progres ke non-professional degree seperti oral health, dental technology. Kalau
untuk yang ke dentist. Tapi kalau misalnya dia mau farmasi, ternyata nggak masuk, ada pharmaceutical science. Terus kita ada Bachelor of Science yang related to health sciences juga. Biomed ada, health Bachelor of Health Sciences juga ada. Jadi ini adalah em, opsi kalau students itu nggak masuk ke kuota untuk yang professional health degree. Tapi kalau mereka kayak, oke, aku mau langsung biomed aja, aku nggak mau lewat health science first year, tuh aku emang nggak mau ke medicine gitu ya. Mereka sebenarnya bisa direct ke biomedical sciences dari high school gitu. Jadi ke- kalau yang mau ke 5 profesional tadi, mereka harus ke health science first year. Kalau nggak masuk ke kuotanya, mereka bisa ke sini atau ke sini. Pertanyaannya boleh diketik kalau ada pertanyaan so far ya. Nanti kita bahas di end of the presentation. Jadi health science first year itu udah wajib hukumnya di Februari only. Science and Engineering, jadi Otago ini adalah the only university yang punya more than 40 science major untuk apa namanya bachelor dan master. Um, dan engineering cuma di software engineering. Jadi ini adalah, yang kecil-kecil ini adalah kita punya major, ada Februari dan Juli, admission requirement-nya sama. eh dan kita ada application deadline ya, teman-teman. Jadi setiap aplikasi itu dibuka 1 tahun sebelum. Jadi misalnya nih, sekarang mau apply untuk 2027. Belum bisa, karena sekarang masih April. Kita harus tunggu sampai tanggal 1 Mei dulu, baru bisa apply untuk 2027 intake. Kalau yang Februari intake nanti close-nya, deadline-nya di 15 November. Kalau yang Juli intake itu nanti akan berakhir di 30 April tahun yang sama. Jadi sekarang karena masih April nih, kita masih buka untuk Juli 2026. Jadi kalau ada last minute application, feel free untuk dimasukin sebelum 30 April New Zealand time. New Zealand sekarang beda 5 jam. Nah, kita punya bachelor baru di Science, yaitu Sustainable Energy. Memang ini masih relatif new buat asing ya, buat undergraduates. Tapi kita sudah buka karena ini dulu ada di master level untuk di Master of Science. Bachelor of Engineering, Honors Software Engineering. Gitu. Ini adalah software, again, engineering degree pertama Otago. Sudah launch di Februari ini. Dan requirement-nya juga masih sama di 6,0 untuk IELTS-nya. Kita ada Bachelor of Surveying juga, tapi ya itu deh masih kurang populer kan untuk Indonesia. Dan ini adalah Bachelor of Business kita. Kita ada di Bachelor of Commerce. Ini adalah majornya, again Februari dan Juli. Kita juga ada Bachelor of Entrepreneurship, Februari, I think it's Februari and July deh. But I can double check. Entry requirement tetap sama. Uniknya untuk Bachelor of Entrepreneurship Otago, itu majornya bisa dari science atau arts. Jadi nggak harus bisnis, which is interesting. Humanities, ada criminology, ada English, education, music, itu juga ada di Otago, Februari dan Juli. Masih sama, entry requirement, IELTS 6,0, tidak di bawah 5,5, kita bisa terima PTE, kita bisa terima Duolingo. Admissions, high school-nya nasional 85 rata-rata, ijazah IB-nya 24, actual-nya predicted-nya 29, untuk A-level-nya di triple C, untuk actual-nya predicted-nya triple B. Teaching, Bachelor of Teaching juga ada, Februari only. Kalau teaching termasuk dengan law itu Februari aja, 4 tahun. Dan kita sebenarnya juga ada combined degree, but ini bisa ditanyain nanti aja lah ya. Tidak perlu dibahas sekarang karena waktunya tidak banyak. eh Exchange ada, kita ada partnership over 100 institution worldwide,
termasuk Indonesia soon. Mohon doanya supaya segera terselesaikan partnership dengan Indonesian Institution. Kita sekarang ke coursework atau Toastmasters di Otago itu durasinya 12 sampai 18 bulan. Ini sebenarnya 1 tahun sampai 1,5 tahun, tapi nggak full ya. Karena kan 1 tahun cuma 2 semester tuh sebenarnya. Jadi untuk coursework dan Toastmaster ini kenapa bisa beda-beda tergantung programnya. Lalu kita juga ada Master of Thesis atau Research Master yang pasti 1 tahun, bisa start anytime. Lalu uniknya di Otago itu kita punya Master yang 2 tahun, tapi nggak only sih, ada beberapa juga. Cuman yang pasti Master of Science itu pasti 2 tahun. Ada research-nya. Jadi kalau mau yang master tapi di science, tapi nggak mau ada research-nya ke applied science. Itu adalah coursework degree-nya science. Which I will talk about it later. Business, kita ada 2 master nih di bisnis. Master coursework-nya itu adalah Master of Business. Jangan kebalik. Master of Business ini adalah coursework degree. Master of Commerce itu adalah research. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah submit aplikasi student ke Master of Commerce, pasti langsung ditanya sama admissionnya, supervisornya mana? Karena itu adalah research degree. Jadi kalau yang mau coursework ke Master of Business, nah di Master of Business ini kita ada 3 opsi untuk studentnya mau selesainya pakai apa? Full coursework, atau yang ada dissertation-nya, atau yang ada applied project-nya. Jadi kalau coursework dan applied project itu 1 tahun aja, kalau yang dissertation itu bisa sampai 18 bulan atau 1,5 tahun. Dissertation itu mini thesis, ya, bukan disertasi yang gimana-gimana. Syaratnya harus dari lulusan universitas level dan IPK-nya minimal 3,00. Otago B itu 3,00. Kalau dilihat ada B plus itu 3,3. Oke, ini bisnis kita. I will skip that very quickly karena waktu kita terbatas. Oh, sebentar sebelum kita progres ke selanjutnya, aku mau kenalin dulu MBA-nya Otago. Ini bisnis degree yang agak beda karena dia startnya cuma di bulan Maret, bukan Februari, dan dia 15 bulan durasinya. Di MBA ini adalah satu-satunya program di Otago yang memungkinkan student untuk tidak perlu ambil IELTS dan GMAT. Jadi bisa ikut Otago MBA International Test. Oh no, aku mencet apa ini? Oke, jadi ini. Oke, ini Otago MBA Admission Test. Itu free test, di mana student itu harus nggak boleh, teman-teman kalau ada MBA inquiry, studentnya harus isi survei dulu di websitenya MBA. Jadi ada MBA Apply Now, nah itu adalah survei. Nah student masukin data dulu di situ, nanti dikontak sama MBA tim kita. Oke, kamu mau provide GMAT atau ikut admission test. Jadi kalau ikut admission test nanti ada 2 atau 3 step ya. Jadi pokoknya ada written testnya dulu, study case, lalu interview. Oh sorry, 2. Interview. And that's it. Tidak perlu GMAT, tidak perlu IELTS karena nanti pas interview itu di dicek English-nya. Tapi kalau sudah ada IELTS nggak apa-apa, submit aja 6,5. Gitu. Gitu deh. Dan si MBA ini adalah salah satu dari 2 program yang tidak bisa kena scholarship-nya Otago. Nanti aku cerita tentang scholarship later. Ini untuk master di Health Sciences, ada Public Health 2 tahun, Nursing 2 tahun di Christchurch campus. Jadi Otago itu juga ada campus selain di Dunedin, ada di Christchurch, Wellington, dan Auckland. Tapi kampus yang di luar Dunedin itu hanya untuk master level di Health Sciences. Jadi pasti rata-rata semua student itu undergraduate akan di Dunedin. Untuk master kebanyakan ada di Dunedin. Master of Nursing ini bisa terima any background juga. Health Sciences di Health Management 2 tahun juga, Biomed
2 tahun tapi dia full research. Lalu ini Master of Science, dia coursework dan thesis 2 tahun, ini study optionnya, majornya. Lalu kita ada Applied Science yang coursework gitu. Jadi nggak semua major yang di sini ada courseworknya, ya. Oke. Baru juga Sustainable Energy di Apply Science 12 bulan saja atau 1 tahun. Kita ada satu Indonesian students dari Manaki study this Sustainable Energy. Master of Applied Science in AI ini juga relative new. Ini 18 bulan atau 1,5 tahun dan bisa terima any background. Kalau misalnya studentsnya punya background di AI atau di IT, ada kemungkinan dia bisa selesai lebih cepat. Ini bisa aku share nanti ke Mas Febri dan Mas Febri bisa share ke teman-teman untuk details tiap program yang ada di sini. Oke? Right. Humanities, Master of Arts, 100% coursework, tapi kita juga ada Master of Arts yang 100% thesis. Gitu. Kita ada Master of Education and Learning, tapi ada juga Master of Teaching and Learning. Dua-duanya sama-sama 1 tahun, tapi untuk Master of Education itu hanya available distance learning. Jadi kalau mau Master of Education di New Zealand, definitely bukan di Otago, karena kita cuma distance learning. Kalau mau jadi teacher, bisa Master of Teaching and Learning, but again, limited enrollment karena ini ada kuotanya. Dan IELTS-nya harus 7. Dan ini adalah beberapa program yang cukup populer untuk international students. Peace and Conflict Studies, ada Master of Politics, MIDP, International Development and Planning, ada Planning juga, Indigenous Studies, International Studies. Nah, di Otago ada Master of Social and Work, Master of Social Work, ada juga Master of Social and Community Work, Applied. Dua-duanya sama-sama 2 tahun, tapi yang Master of Social Work dia itu research. Tapi kalau Master of Social and Community Work dia applied. Dan ini program yang bisa terima any background. Biar lebih gampang. Sisanya itu harus relevant background. Oke? Oke, ini aku skip aja, kita langsung ngomong ke scholarship. Jadi untuk international student, undergraduates itu ada Vice Chancellor 10.000 unlimited offer. Cuman kalau studentnya teman-teman itu nationality-nya atau passport holder dari Bangladesh, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Macau, Malaysia, Singapura, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam, dia pasti dapat langsung yang Global Scholarship 15.000. Otomatis untuk tahun pertama saja. Gitu. Jadi yang penting mereka meet minimum requirement, mereka langsung dapat 15.000. Nah, as an agent, aku minta tolong banget untuk teman-teman ingatkan studentnya atau bantu studentnya untuk accept offer scholarship-nya. Jadi nanti dia akan dapat 2 offer nih. Offer letter bachelor-nya dan offer untuk global scholarship-nya. Kalau si scholarship letter ini tidak di-accept, nanti dianggap dia tidak mau scholarship-nya. Ada deadline-nya, 2 minggu. Jadi setelah terima scholarship offer letternya, ini nih diisut nih. Oke, kamu dapat nih 15.000, tolong di-accept by system. Accepting scholarship itu tidak mengikat studentnya untuk bayar anything. Itu hanya mengindikasikan bahwa student ini mau scholarship-nya, terima scholarship-nya untuk tahun pertama. Tapi kalau nggak jadi, nggak apa-apa. Nggak jadi ke Otago maksudnya, nggak apa-apa. Karena accepting global scholarship itu akan jadi salah satu syarat untuk apply International Academic Excellence. Ini berlaku sampai 2027 intakes ya, teman-teman. International Academic Excellence ini ketika sudah terima si scholarship letter 15.000 tadi, dia akan langsung di-invite untuk apply International Academic Excellence. Apply-nya nggak perlu personal statement, nggak perlu apa-apa, nggak ada interview, hanya menjawab 3 pertanyaan di sistem. Pertanyaan pertama, academic achievement. Pertanyaan kedua, extracurricular activities. Pertanyaan ketiga, other things yang mau dia share. Kenapa dia layak dapat 35.000. Value-nya up to 35.000.
di tahun pertama akan mengcover akomodasinya dia. Jadi kalau dia dapat global dan dapat international academic excellence, tahun pertamanya tuh hemat banyak, lumayan. Karena di tuition fee-nya berkurang 15.000, akomodasinya, aku bisa bilang ini living cost, hampir berkurang 20.000. Karena di Otago Dorm itu kita juga provide makan 3 kali sehari selain kamar. Jadi I will say it's almost the living cost-nya student di tahun pertama, di tahun kedua dan ketiga akan mengcover partially tuition fee-nya 7.000. Ini competitive selection, makanya student harus apply. Dan kalau dapat global dan international academic excellence, potential value-nya itu bisa up to 50.000. Oke? Ini kalau dia dari partner, tapi Otago kan belum ada partner. Untuk yang master coursework itu ada 10.000. Untuk MBA tidak bisa dapat ini 10.000. Jadi dia harus full course dan community work, community studies kalau nggak salah ya satunya yang nggak bisa scholarship ini. Dan IPK-nya harus minimal 3,3 minimal. Manaki itu bisa dibantu oleh agent, it's commissionable juga untuk agent, jadi bisa dibantu, teman-teman bisa bantu teman-teman student-students yang mau ke Manaki. Ini programnya, tapi Manaki sudah ini program untuk LPDP. Kita lagi berdiskusi dengan LPDP untuk kurang lebih membetulkan list-list programnya Otago, karena mungkin teman-teman sudah pernah dengar dari Uniline bahwa program listnya kurang oke kan untuk di LPDP dan Manaki. Oke, jadi application proses semuanya dari e-vision. Nah, e-vision itu ada 2 step. Step pertama bikin student account, yang kedua adalah complete application. Nah, ini adalah tanggal-tanggal yang harus diingat. Jadi 1 Mei itu pembukaan aplikasi, lalu kita juga ada residential college application. Jadi kalau ada teman-teman yang punya offer holders di Otago, residential college atau dorm itu sudah dibuka aplikasinya per tanggal 1 April kemarin. Tolong segera submit aplikasinya as soon as possible karena first in first serve. Nggak usah terlalu lama mikirinnya. eh Apa namanya? Ini yang untuk semester ya ini. 1 April application residential college dan Uniflats dan berakhir di Juni gitu ya untuk deadline akomodasinya. Dan untuk deadline atau opening dates ini semua in New Zealand time. Jadi jangan lupa ada perbedaan waktu 5 sampai 6 jam. Oke. eh Itu key dates-nya tolong ini diingat karena cukup penting karena suka ke-skip. Entry requirement-nya tadi aku sudah sebutin untuk undergraduate nasional kurikulum Indonesia 85 di ijazah rata-rata, IB-nya 24, A-level 8 atau triple C atau foundation. English-nya di 6,0, TOEFL-nya 80, IBT, PTE, PTE dan Duolingo kita juga bisa terima. Untuk postgraduates, IELTS-nya di 6,5, TOEFL 90, kecuali untuk beberapa program seperti di bawah, dan akademiknya di 3,0 atau 3,3 dari 4. Akomodasi, ada 14 residential college, ini sangat recommended untuk student undergraduate tahun pertama, nggak cuma dapat kamar, tapi juga dapat makan 3 kali sehari. Mereka bisa milih mereka mau yang di area kampus, di dekat-dekat kampus, di dekat agak kota, atau di pemukiman masyarakat, itu juga boleh. Jadi makan pasti dapat tuh, kayak gitu. Mereka juga ada banyak activity di akomodasi, jadi bukan cuman kamar doang. Ini di sebelah kiri ada kamarnya nih, kayak gini nih kamarnya, modelannya. Fully furnished, semua pasti dapat jendela. Karena di kita tidak ada AC. Jadi semua pasti dapat jendela. Jadi kalau dia kegerahan tinggal dibuka aja jendelanya.
Oke, itu Residential College Otago. Uniflats juga sama sebenarnya, fully furnished. Untuk Uniflats itu literally landed house, rumah kontrakan untuk PG students. Untuk work rights-nya bisa kerja part-time 25 jam per minggu. Untuk potential earning-nya di 18 sampai 23 dolar per jam. Untuk post-study work visa-nya 3 tahun. Untuk bachelor up to 3 tahun karena tergantung mereka kuliahnya berapa lama. Minimal 3 tahun untuk bisa dapat 3 tahun post-study work visa. Tapi kalau dia kredit transfer gitu ya, ya tergantung dia di New Zealand-nya berapa tahun. Tapi kalau untuk master, mau setahun, mau 2 tahun, mau di kota mana aja, dapatnya tetap 3 tahun post-study work visa. eh Oke, ini facility-nya. Aku quickly skip this. Nanti kita bisa eh ikut virtual jalan-jalan di Otago nanti bareng aku. Internship di Otago itu tidak embedded di kurikulum, tapi ekstrakurikuler. Jadi cuman yang mau aja. Dan itu kita juga provide opportunity itu di campus. And I'll see you virtually di bulan Mei. Questions? Oke, thank you Agatha. See you virtual next month berarti ya. Ya, Mei. Kalau kalau next year see you in New Zealand ya. Oke, siap. Next year ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di Mei ya, di Maret atau Mei lah, pas autumn soalnya cantik. Jadi nggak terlalu dingin. Iya, Kalau udah perkiraan sekitar di bulan Mei itu sih. Mei ke Perkiraan Juli pas udah dingin banget. Jadi pas pokoknya autumn aja. time tripnya Jeju itu sekitar bulan Maret atau April. Oke, bagus. Pas autumn nih, lagi autumn. Oke, langsung aja ini udah banyak pertanyaan Agatha. Boleh, Di boleh, sesi silakan. Q&A ini Yes. ada pertanyaan, kalau mau Master of Research, apakah harus sudah ada proposal research dan apakah sudah harus ada supervisor? Betul. Jadi anything related to research, mau master, mau PhD, mau Master of Science, itu harus ada supervisor. Tapi ingat ya, itu Master by Research, Master of Research. Tapi Jadi kalau third master degree, nggak perlu. aman-aman aja ya. Kecuali Master of Science. Master Oke. of Science meskipun dia masuknya coursework, tapi karena dia di tahun kedua ada research-nya, harus ada supervisornya dulu. Jadi Master of Science, Master of Research, dan PhD harus ada supervisor. Nah, apakah itu nanti prosesnya harus masukin dulu baru apply? Apa Ya, seperti di PhD cari gitu ya? supervisor Oke, dulu baru apply. baru apply. Oke. Mm. Oke, pertanyaan berikutnya untuk major unggulannya apa saja? Unggulan itu tricky question ya. Kalau untuk di Indonesia, tahun lalu kita banyak aplikasi di food sciences. I don't know why. Undergraduates dan master kita banyak di food sciences. Jadi Master of Applied Science in Food and Agriculture. Untuk bachelornya Bachelor of Science in Food Science. Kita cukup populer di tahun lalu. Untuk di tahun ini Biomedical Science. Untuk undergraduates-nya. Untuk masternya ada di Sustainable Business dan AI. Oke. Dan satu lagi, kalau teman-teman punya students untuk cari dentistry, kayaknya seluruh New Zealand cuma Otago. Mm-mm. Cuma Otago. Untuk Prosesnya medicine, gimana Agatha untuk proses aplikasinya dentistry? dentistry apply-nya ke health science first year. Mau dentistry, mau medicine, mau farmasi, mau fisioterapi, mau medical laboratory, harus ke health science first year. Oke. February only. Sebelum lanjut, mau make sure lagi nih buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu atau mau coba-coba reverse student ke New Zealand, boleh dari SMA. Berarti direct kan ya? Mm-mm. Nggak perlu Di New foundation. Zealand itu tidak ada foundation dan macam-macam ya? Kita ada foundation, tapi kalau dari nasional bisa langsung bachelor.
asal nilainya 85. Ijazah Oke. rata-rata. Ijazah rata. Mm-mm. Jadi bisa jadi option ya buat teman-teman yang selain Australia, ini ada New Zealand, bisa direct entry. Even untuk dentistry atau MBBS, Ya, 85 aja. sih. Jadi nggak perlu serepot Australia, perlu graduate entry lah, perlu macam-macam dari SMA bisa langsung untuk MBBS-nya. Program kedokteran dan dokter gigi. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, oh untuk application fee. Oh, tidak ada dong. Tidak ada. It's gratis. Jadi bisa submit application up to 3 Courses. application per student. Oke. Untuk eh turnaround application to offer Sebulan minimal. sebulan ya, 3 sampai 4 minggu lah ya. Mm. Jadi untuk aplikasi itu sebenarnya di Otago kita bandingin lagi dengan Australia ya teman-teman, yang pasti teman-teman lebih familiar dengan Australia kan. Kalau dia kelas 11 pun dia bisa submit aplikasi kan untuk 2000. Sekarang kelas 11 nih. Berarti kan dia lulusnya 2027, dia udah bisa apply dan dia bisa dapat conditional offer. Tapi kalau di New Zealand, at least aku speaking for Otago, itu tidak bisa kayak gitu. Jadi kita paling nggak tunggu di semester 1 kelas 12, submit aplikasinya, start di tanggal 1 Mei, opening application-nya. Tunggulah 1 bulan baru conditional offer keluar untuk minta ijazah. Tapi sebenarnya kita bisa terima SKL, surat keterangan lulus. Jadi di Surabaya kemarin aku udah ada beberapa students dari Surabaya sudah punya SKL per awal sekarang April, pertengahan Maret kemarin itu sudah ada SKL-nya. Jadi itu bisa disubmit karena kan isi SKL dan isi ijazah sama aja. Jadi kita bisa terima SKL, nggak perlu nunggu ijazah karena ijazah kan keluarnya di Agustus. Gitu. Kalau untuk IB predicted. Tapi 29 kita mintanya ya. IB predicted-nya 29. Dan actual-nya 24. Oke, berikutnya untuk program bachelor dan master apakah ada maximum age untuk student? In writing tidak ada. Dan so far juga tidak ada yang minta limited age maksimal itu tidak ada. Kalau minimal ada 16. Di bawah 16, aduh, Minimal. tunggu 16 dulu lah. Jangan buru-buru. Aduh, masih muda banget. Kalau Jadi untuk 17, kalau untuk 17 atau under 18, apakah diperlukan guardian atau homestay atau apa? pilihannya bisa ke homestay atau ke Otago Residential Colleges. Tapi kalau untuk guardian, guardian itu kalau di homestay ya pasti yang punya homestay-nya, induk semangnya itu. Tapi kalau di residential college kita ada warden di tiap colleges. Jadi guardiannya adalah mereka nanti. Dan pasti ada curfew juga ya, tetap tetap pasti ada. Cuman nggak perlu ngurus guardian kayak di Australia. Tapi yang penting tidak di bawah 16. Kalau di bawah 16 itu ribetnya sama kayak Australia. Lalu dia consider kelas 3 sih harusnya sudah ya. Karena kalau Bukan? kelas 3 Kan itu, ada juga tuh yang ya oh, unik. kelas percepatan biasanya gitu-gitu ya. Ya, yang case-case kayak gitulah itu it's quite challenging. 17 berarti masih aman ya? Aman banget, banget. Kita banyak kok yang Indo students yang 17 tahun dan no need guardian. Dan mereka juga bisa terbang sendiri sampai sana naik bus untuk ke Otago dari airport, aman. Tidak perlu penjemputan atau apa, aman. Tenang aja. It's safe. Nah, kayaknya ini relate sama maximum age. Hmm. Em, apakah student dengan, let's say gini, dia mau ambil master, lalu bachelornya udah lulus lama, Mm-mm. is it possible? Possible. Like 15 years, 15 tahun gitu, mungkin dia mau ambil master baru kepikiran mau ambil MBA, atau dia sudah berkarir lama lalu dia mau ambil MBA. Nah, kalau MBA justru harus ada working experience 3 tahun. Tadi belum aku sebut ya.
3 tahun, tapi profesional. Jadi nggak perlu yang Oke. managerial level. Itu it's okay kalau MBA. Yang agak ribet adalah ketika ke health sciences. Jadi kemarin tuh ada juga queries, dia dia mau mau something related to health sciences, occupational. Nah, di Otago itu kita punya occupational therapy. No, occupational medicine, bukan terapi. Yang dia mau occupational therapy. Tidak ada background di occupational therapy academically, tapi dia eh, pengalaman kerjanya ada dan major student. Nah, ini kalau di Otago, karena Otago punyanya medicine, jadi nggak bisa karena harus health science background. Tapi mungkin uni lain bisa. Dan untuk di New Zealand itu teman-teman gampang, nggak usah dipikir susah-susah, nggak ribet. New Zealand itu ada 8 universitas dan 8-8-nya punya fokusnya masing-masing. Dan untuk Otago kita fokusnya ada di health sciences, science, uh, sustainable business, entrepreneurship gitu. Jadi kalau kalau misalnya nih, aduh mau engineering mechanical ya jelas sudah bukan Otago, Auckland atau AUT gitu. Jadi tinggal mikir itu aja, gampang kok. Oke. Tadi sedikit ngebahas tentang MBA. Hmm, Kan MBA-nya tidak perlu GMAT dan tidak perlu IELTS. bisa jadi. Karena akan ada MBA admission test. Betul. Nah, itu apakah prosesnya ngelakuin itu dulu atau application dulu? Itu dulu. Nanti kalau dia pass, karena di interview dan tesnya ini dia harus pass untuk bisa apply. Kalau dia nggak Apakah agent bisa assist dari awal? bisa, bisa. Nah, kalau misalnya tidak perlu IELTS, what about visa? Nanti visanya bagaimana? Ya nggak apa-apa, kan udah di approve sama Otagonya. Oke. Nah, ini buat knowledge buat teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang terbiasa dengan sistem admissionnya Australia, jadi tidak perlu sampai menunggu COE karena cukup Agak dari di-check dulu. confirmation. Di-check Jadi dulu cukup menunggu Australinya. confirmation letter ya Di New dari Zealand itu nggak ada Otago. COE. Jadi begitu dapat full offer, jadi conditional offer itu nanti nggak akan kelihatan fee-nya. Fee itu akan kelihatan di full offer. Nah, begitu dapat full offer, bayar uang kuliah 1 tahun, plus student fee, plus insurance, untuk visanya. Nah, ketika sudah bayar ke university, jangan lupa minta receipt dari universitinya. Nah, jadi full offer dan receipt-nya ini yang nanti dipakai buat apply visa student-nya. Dan student visa itu 1 tahun ya, durasinya. Student itu harus, memang semua New Zealand dia harus extend, tapi extend-nya nggak perlu balik ke Indo. Dan mereka juga bisa dibantu oleh university, karena kita tiap uni itu punya visa officer, gitu. Kecuali dia dari Ini kayaknya foundation. aku yakin, ini kayaknya aku yakin beberapa teman-teman agent partner dan juga tim Yes kayaknya juga banyak. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi di-shake dulu Australia-nya, UK-nya, US-nya. Kita di New Zealand nih sekarang. Beda. Jadi kalau teman-teman mau mau sedikit mau ada destinasi lain yang lagi ribetin Australia visanya kok susah. Nah, ini ada New Zealand. Ayo kita sama ya. Kita lagi senasib ya. Ayo, Visanya banyak yang susah, banyak yang supaya lama. Jadi boleh eh di refer juga ribet student-studentnya tenang leads-leadsnya aja. ke New Zealand. eh Gak perlu underwriting arrangement ribet, gak perlu foundation lama, bisa langsung SMA, bisa langsung direct, tidak perlu nunggu COE, bisa langsung Pullover. Bayar. offer. Payment receipt, visa. Mostly kalau untuk visa, gimana chance untuk dari Indonesia, Agatha? Kemarin aku cek,
Itu processing time-nya di 3 sampai 4 minggu, tapi waiting period-nya itu bisa di 5 minggu. Oke. Jadi maksudnya student itu bisa nunggu sampai 5 minggu baru dapat kabar dia oke atau tidak. Tapi biasanya rata-rata si aplikasi itu diproses dalam 3 sampai 4 minggu. Dan itu bisa dicek kok di immigration website, INZ website. Em, Mereka selalu update processing time untuk student visa. Dan kalau studentnya nanti bawa dependent, biasanya studentnya dulu yang akan di-granted, dependentnya nanti later nyusul. Jadi biasanya Oh, dependennya nyusul atau uh, student masukin dulu aplikasinya, masuknya baru barengan, nanti setahun mas berikut. Oh, bareng-barengan. ya, Oke. lodge-nya barengan, lodge visanya barengan, tapi biasanya yang di-granted duluan adalah studentnya. Gitu. Oke. Dependentnya Bukan itu berarti biasanya nggak di-granted ya? enggak, tapi biasanya itu yang terjadi. Itu Oke. yang terjadi. Jadi studentnya dulu, baru dependennya. Ada yang dependennya nunggu sebulan baru di-granted, ada yang beberapa hari setelah studentnya di-granted, dia di-granted. It depends, tapi biasanya mostly dependennya itu nanti di-grantednya nanti. Jadi studentnya yang diprioritasin. Oke. Letter of acceptance setelah beres itu ya sampai di flower. Iya betul, betul, betul. Flower saja dan payment receipt. Jadi payment receipt ini tidak otomatis ya. Payment receipt ini harus di request, harus request lewat portalnya eVision. Jadi finance nggak ujuk-ujuk kasih receipt, tapi harus diminta receipt-nya. Dan dari receipt ini baru apply visa. Oke. Agatha, sorry tadi aku ada beberapa slide terakhir yang Mm-mm. pertama yang bisa master dari any background. Ya, Di situ disebut ada Master of Nursing. betul. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya leads untuk nursing di Australia, mungkin ada yang bisa bertanya nih. Master of Nursing di University of Otago itu bisa dari any background. Mm-mm. Bisa. Apakah se-any background itu? Se-any background itu, tapi limited spaces. Oh, oke, limited spaces ya. Ya, limited spaces. Nah, Karena ini. kenapa limited spaces kayak nursing dan teaching itu limited spaces dan bisa any background? Karena dia ada ininya, apa prakteknya banyak. Nah, Oke. manusia di New Zealand kan nggak banyak tuh. Daripada di student gabut. Nah, makanya makanya dibatasin karena ya itu supaya experience-nya itu lebih rich lah. Gitu. Ini limited spaces. Yang setahu aku nursing yang sama any background master itu ada di 3 university, AUT di Auckland, Waikato di Hamilton, dan Otago di Dunedin. Semuanya sama, limited spaces any background. Master of Nursing. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih. Mm-mm. Green list. Mm-mm. Apakah ada courses yang green list di Otago? Ada surveying contohnya, tapi kan nggak ini ya, nggak populer di Indonesia. Jadi teman-teman harus bantu kenalin surveying itu apa sih. Nah, surveying itu aku suka bilang gampangnya adalah dia part of sipil, teknik sipil sebenarnya. Dan dia lulusan surveying itu dia DOR. Dia accredited by engineer New Zealand dan Australia. Jadi dia part of engineer, tapi dia bukan Bachelor of Engineering gitu. Tapi dia masuk green list. Lalu ada di AI karena AI, tapi AI ini dia broad ya. Jadi kan AI itu broad. Jadi kalau di matching dengan green list itu harus di benar-benar ditilik nih di satu-satu nih kira-kira yang masuk ke AI itu yang green list
Yang mana aja nih eh, pekerjaannya? Em, jadi yang green list nursing, medicine, anything related to health sciences, teaching itu masuk ke green list. Jadi green list sekarang itu kalau dirangkum garis besarnya itu pokoknya teaching, health sciences related, engineering. Termasuk nursing tadi ya. Mungkin masih ada yang bingung soal green list. Green list itu teman-teman kalau di Australia itu seperti courses-courses yang memang open atau eligible untuk Occupationalist ya. ya occupational list, SOL, MODL atau on demand list. Oke, jadi untuk migration purposes ini eligible. Tapi sekali lagi ya mau diingetin aja bahwa kita education agent nggak bisa terlalu kasih advice banget untuk migration karena itu ranahnya berbeda. Mm-mm. Gitu aja. Tapi ya kalau untuk mau cari opportunity ya kan kita nggak bisa bohong bahwa itu ada opportunity dari education dan itulah green list ya. Courses-courses yang open atau eligible untuk migration purposes. Gimana caranya? Silakan di browse sendiri. Untuk di New Zealand kayaknya lengkap banget di website. Iya, website Otago itu enggak, website Greenlist INC itu cukup cukup lengkap dan very thorough detailnya. Jadi sebenarnya harus harus baca aja sih memang. Dan di website Education New Zealand juga lengkap ya, mulai dari pengurusan sekolah Betul. sampai pengurusan visa ya. Ya, betul, betul banget. Dan kalau kalau teman-teman ada student LPDP yang visanya belum granted pun, Education New Zealand itu willing to help to follow up on internet Immigration New Zealand to check progresnya ini sampai mana untuk teman-teman LPDP application visanya, gitu biar biar segera masuk atau approve gitu. Betul. Nah, buat teman-teman yang sudah berpartner Yes dengan lama, yang sudah lama berpartner dengan Yes, untuk New Zealand bisa kontak saya atau Margareta. Kami berdua yang handle untuk New Zealand destination. Jadi bisa kontak saya di grup atau WhatsApp grup atau di chat langsung kalau tahu nomor telepon saya atau ya bisa lah di grup pasti. Nanti chat saya aja, nanti kita diskusi bareng. Oke? Gata udah nggak berasa, udah 1 jam kita di sini. Mm-mm. Ini ada dua Thank you. pertanyaan terakhir untuk nursing, Mas. Oh, Jadi, oke ya benar. any background IELTS-nya 6,5, tidak perlu working experience yang di nursing karena dia any background. Tapi kalau ada, it will be great karena again dia nanti akan ada eh, apa tuh? Ada interviewnya. Short course ini sama ya pertanyaan kurang lebih sama. Jadi background itu tidak diperlukan karena nanti ada interviewnya. Tapi kalau dia ada itu akan sangat membantu dia boost dia punya application quality lah kurang lebih. Oke, jadi itu pertanyaan untuk nursing. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, please let us know. Kalau misalnya masih mau ada student mau konsultasi dengan Agatha, please let me know. Nanti saya bisa arrange untuk Zoom session sama Agatha, bisa? Bisa, bisa Bisa ya. banget. Mm. Oke, thank you teman-teman buat hari ini. Thank you, terima kasih Agatha buat hari ini sesinya. Fruitful banget. Kita udah dikasih informasi banyak tentang New Zealand dan juga University of Otago. Well, terima kasih buat teman-teman semua. Hari ini jangan lupa kita masih ada minggu depan masih ada institusi dari New Zealand lagi. Kita akan Yay! tunggu webinar lagi di hari Senin. Ya, Senin. Di hari Senin Siapa kita tuh? akan ada Ray, Oh, Unitech. ada Unitech. Jadi kalau buat teman-teman yang masih
curious banget soal New Zealand, please gabung lagi di hari Senin. Informasinya nanti akan di-share di WhatsApp group community. Thank you teman-teman semua. Selamat siang. Thank you, Mas Thank you Robi. Agatha. Semangat. See you New Zealand tahun depan. Bye. Bye bye.